Ya nih. Iya, Nggak makasih. apa-apa. Stop. Aku izinnya off kamera dulu sebentar. Ya, ya. Dah. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba. wa bil islami dina Wabil islami dina. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Muhammadin Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rahmana nabi wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terakhir kita bahas apa itu kemarin? Masih ada Irob yang dan teman-temannya. Jumlah. Jumlah, betul, jumlah. Tapi sebelum ke sana kita latihan dulu ya. Ya, Pak Ustadz. Nah, ini agak panjang ini. Aduh, makin berat nih. Ya, enggak, biasa aja. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, wa'ada. Yuk, isim fi'il atau harf. Fiil, nggak tahu benar atau enggak. Ya, betul. Oh, betul. Ya, beda tipis antara betul dan kebetulan. Pokoknya sih itu nggak ada alnya gitu loh Pak Ustadz. Kalau nggak ada Iya. alnya ya udahlah fiil gitu. Ya, terus ini kan 3 huruf. 3 huruf hidup semua. 3 huruf, Oh, fathah betul. semua. Kan karakter fiil madhi biasanya. Madi ya. Oke, terus nomor 2, Allah. Isim. Isim, Oke, kemudian alladzina. Isim. isim, Oke, amanu. Fi'il. fiil, Wawunya. Isim. Oke, kenapa Isim. isim wawu? Kata ganti. jamak. Kata ganti Salah. untuk jamak. Betul. Kata ganti untuk jamak. Kemudian nomor 6. Harf. Oke, Harf. harf. Nomor 7. Fi'il. Fiil, Oke, kemudian nomor 8. Isim. isim, Betul. As-solihati. Isim. isim, Nomor 10. La. Harf. Betul. Kemudian hum. 11. Isim. isim, Oke. Nomor 12. Fi'il. fiil. Ada tanwin, ayo. Isim. Isim, Isim. Ada tanwin kopi isim ya. Isim. Kemudian 13. Harf. Nomor 14. isim, Isim. Kemudian nomor 15. isim, Isim. Juga. Kemudian nomor 16. harf, Alladzina. Isim. isim, Isim. Kafaru. 18-nya. Fi'il. fiil, Oke. 19 wawunya.
Isim. 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 Oke, kemudian wawu yang nomor 20 Harf. wa. Harf. Kemudian kadzabu 21. Fi'il. Fi'il. Kemudian 22 wawunya. Isim. Isim. Kemudian B 23. Harf. Harf. Harf jar ya. Oke, Jar. harf jar berarti nomor 24 ayati. Isim. Isim. Oke, Isim. isim, karena ada harf jar ya. Kemudian nomor 25. Nah, Udah, Mak. Isim. isim, kenapa isim? Kata ganti. Iya, Kata betul, ganti. kata ganti. Jangan ragu-ragu. Kata ganti Ustaz. Betul, kata ganti atau isim dhamir namanya ya. Sekarang 26. Ulaika. Fi'il. Ayo. Fi'il. Nah, Karena nggak al. bukan ya seperti hum juga nggak ada alnya. Ayo. Nggak tahu fi'il. Salah ya? Artinya apa ulaika? Berkata. Mereka. Ayo. Bukan, ulaika itulah mereka. Itulah mereka. Oke, jadi apa? Tunjuk isim ya. Kata tunjuk. Isim. Isim. Oke. Ya, kata tunjuk ulaika. Kemudian berikutnya 27. Isim. Isim. Oke, apa? Cirinya apa? Hamzah. Bukan itu. Betul isimnya tapi alasannya. Huruf tengah mati itu ya Ustaz? Apa sih? Kalau tengah itu 3 huruf. Ini kan 3 lebih dari 3. Oh. Jadi apa yuk? Hamzah sama alif belakangnya. Habis H itu. Bukan. Karena Bukan sebelumnya itu. Spion Ayo. ya, spion ya Ustaz. Spion. Coba Iya. spion. Gimana kalau spion? Pion. Sebelumnya. Kan Sebelumnya sebelumnya isim. isim. Nah, kalau spion kanan nggak masuk, lihat spion kiri. Gitu. Iya. Coba spion kirinya coba al-jahimi jatuh tuh kan? Iya. Jadi Iya. Kenapa itu? Tak marbuto itu. Bukan, ashabu bersandar kepada al-jahimi. Oh iya. Mudhof. Yang dari mudof ya. Oke. Nah, makanya di sini kan jatuh jar ya. Mudof itu ya. Jadi kalau yang bersandar itu tidak boleh ada al dan tidak boleh ada tanwin. Jadi meskipun dia isim, meskipun dia bisa pakai al, begitu ketika mudhof nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin. Jadi pantangannya itu untuk isim yang bersandar, untuk yang mudhof itu dua tanda isim itu suatu pantangan ya. Jadi nggak boleh ada al dan tidak boleh ada tanwin. Ya. Nah, itu. Terus kata sesudahnya, isim sesudahnya itu menerima akibat dari penyandaran itu harus jar, harus jahimi, gitu ya. Ini turun. Oke. Jadi kalau dilihat dari tanda isim yang melekat di sini nggak kelihatan. Justru kita lihatnya ketemunya di sampingnya. Kita bisa membaca bahwa ini isim itu dilihat dari efeknya. Efeknya ke sini. Jadi betul tuh isim, tapi begitu alasannya apa nggak tahu. Oke, jadi ashabul jahimi. Jahimi sendiri apa? Jahim itu Jahimi. Apa? neraka jahim ya Ustaz. Ya, betul. Jadi al jahimi isim atau fi'il atau harf? Isim. Isim lagi Ustaz. Ya isim. Tanda isimnya apa? Alif itu yang depan. Iya, al ini kan kok pakai mikir. Iya. Nah, gitu aja kok pakai mikir. Ragu-ragu lihat kiri kanan. Ragu-ragu Ustaz. Ya, jadi gini, spion itu penting, tapi jangan fokus sama spion, tabrak itu ke depannya. Iya. Lihatnya kiri kanan doang ya. Spion itu kadang-kadang aja sih. Nah, tapi jangan terus lihat spion, lihat ke depan. Oke ya. Was. Ini jahim. Oke. Jadi gini intinya begini, mau banyak berapa halaman pun, yang penting itu kalau teorinya sudah kita kuasai nggak ada masalah. Jangan lihat ini banyak ayatnya nih. Kayaknya menakutkan, bukan. Mau banyak, mau 100 nomor pun, karena isim, fi'il, harfnya cuma gitu-gitu aja. Tanda-tandanya sama tetap
tandanya tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ayat boleh bertambah, tetapi tanda isim itu tidak bertambah. Tetap segitu-segitu aja. Oke. Udah lumayan bagus lah. Isim fi'il harfnya. Ya mestinya memang harus begitu. Lumayan cepet ya Ustadz jawabnya. Nah, nggak tahu ini ya. Apa sudah di-upgrade RAM-nya atau Haram. ya, tapi yang jelas kalau kita sudah nyampe di pembahasan tentang i'rab yang seperti ini tuh sudah tidak boleh terlalu bermasalah gitu ya. Karena kita sudah belajar i'rab, isim fi'il harf itu adalah hal yang kecil sebenarnya. Tidak perlu ya, karena ini adalah modal dasar. Kalau kita sudah i'rab itu dianggap yang seperti ini sudah lihai. Ya, isim fi'il. Ya bagus, tadi kan cuma nyantolnya di misalkan di ashabu kan gitu-gitu kan. Yang lain nggak ada masalah kan. Nggak ada masalah, fi'il isim langsung pas. Oke, sekarang kita lebarkan isim itu. Ada isim yang mufrad, ada isim tasniyah, ada isim yang jamak. Dan kemudian masing-masing bisa rofa, bisa jar, juga bisa nasab. Nah, sekarang coba muksitun. Muksitun ini kan apa ini? Rofa kan? Rafa. Masih ingat nggak rofa, nasab, jar masih ingat? Masih. Masih ya. Insyaallah. Oke, saya mau tanya sekarang. Ini pertanyaan iseng sebenarnya. Ya. Aduh. RPA-nya disiapin dulu. Ya, siap. Nah, oke, dibuka semua satu meja. Iya nih sampai penuh Ustadz. Penuh satu meja. Iya, satu meja di meja. Kalau perlu ada yang tempel di tembok itu. Oke. Nah, muksitun itu kalau ditanya rofa, nasab atau jar, muksitun yang atas. Rofa. Rafa. Oke, tanda rofaknya mana? Doma. Doma. Nah, kenapa rofaknya pakai doma? Mufrad. 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 Kan kelihatan semua kan? Nah, kalau ini jawabannya akan tidak jauh berbeda. Muksyitin ini rofa, nasab atau jar? Jar. Jar. Tanda jarnya mana? Kasroh. Kasroh. Oh, kenapa pakai kasroh jarnya? Mufrad. Mufrad. Nah, dan seterusnya seperti itu. Baik. Jadi isim mufrad itu isim tunggal ya, isim tunggal atau isim mufrad itu akan selalu menggunakan tanda i'rab yang asli. Kalau rofa, dhamma, kalau jar, kasroh, kalau nasab, fathah, selalu akan menggunakan tanda yang asli. Nah, baru nanti kalau tasniyah bermakna dua, itu tidak lagi menggunakan tanda asli. Nah, coba kalau dua, tasniyah itu kalau rofa pakai tanda apa? Alif. Alif. Maka bunyi rofaknya gimana kalau alif? Muksitoni. Iya, betul. Muksitoni. Alif ya. Ya ini yang alif nih yang merah nih. Ya, ni-nya nggak usah dilihat. Ya, itu otomatis akan ada ni-nya di belakang. Sekarang jar Tadi kalau isi mufrad tanda jarnya pakai kasroh. Ya kan? Kalau mufrad, kalau tunggal. Tapi kalau tasniyah jarnya menggunakan apa? Ya. Oke, kalau begitu bunyinya Muksitini. oh ini. Ini. Oh, kasih point ini ya. Jadi begini, point. Oh iya, Baik. ini. Kemudian isim tasniyah itu kalau nasab pakai tanda apa? Kalau nasab? Ya. 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 Betul. Jadi, betul. bunyinya Sama. Sama, muksitoni. Baik. Sekarang jamak mudzakkar. Kita beralih ke jenis kata yang lain, jenis isim yang lain yaitu jamak tapi mudzakkar. Coba kita ingat-ingat, jamak mudzakkar itu kalau rofa pakai tanda apa? Wow. Baik. Wow. Kalau begitu bunyinya. Kalau rofa bunyinya gimana? Kalau wow. Muksituna. Terus kalau jarnya pakai apa jamak mudzakkar? Ya. Ya. Jadi bunyinya Muksitina.
Oke, Lina. wafat Lina. Kalau nasab pakai apa? Ya. 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 Jadi, Musfitina. Musfitina. nah, oke, sekarang pakai tasnya lagi ya. Tasnya sama kayak tadi. Rofaknya alif, jarnya nasab, jarnya pakai ya, nasabnya juga menggunakan ya. Coba sekarang langsung kalau rofak tasnya bunyinya. Sabikotani. Oke. Sekarang kalau jar, Sabiqotaini. Taini. oke. Sabikotaini. Kalau nasab, Sama sabikotaini. nah, sekarang jamak muannas karena jamak muannasnya sedikit berbeda dengan jamak mudzakkar. Dalam rumusnya jamak muannas kalau rofa pakai apa? Doma. 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 Jadi bunyinya menjadi Sabikotun. Sabikotuna. ya, kok tuna? Oh, sabiqatun. Tun. Tabikotun. Tun ya. Itu kalau pakai wawu itu jamak mudzakkar lagi. Iya. Nah, ini jamak muannas. Jadi jamak muannas kan karakternya ada alif sama tak dibuka. Iya. Ya. Nah, tinggal kita pasang dhamma gitu ya kalau rofa. Nah, kalau jar pakai apa jamak muannas? Kasroh. 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 Jadi bunyinya menjadi Sabikoitin. Kotin. Sabiqatin. Kemudian kalau nasab bagaimana? Pakai apa tandanya? Kasroh. Kasroh juga. Kasroh. Jadi bunyinya menjadi Sabikotin. nah, sabiqatin. Nah, paling tidak dalam di satu frame ini kita sudah menguasai tanda i'rab untuk 3 jenis kata, yaitu isim mufrad, isim tasniyah, dan jamak. 4 berarti ya. Mufrad, Iya. tasniyah, jamak mudzakkar, sama jamak muannas. Muannas. Kita sudah 4. Nah, itu harus di luar kepala, tinggal nanti kata ini kita taruh di sebuah kalimat. Nah, ketika diletakkan di sebuah kalimat, maka kita harus tahu jabatannya apa. Ketika kita tahu jabatannya apa, pasti kita akan tahu tanda i'rab. Itu namanya posisi i'rabnya. Apakah dia sedang nasab, apakah dia sedang jar, atau yang lain-lain. Ya. Pak Ustadz, kan Ya. yang kira-kira sama tandanya kalau kita kayak jamak itu cuma nasab sama jar aja kan, Pak? Iya. Ya. Ada ini berapa nih? Rofa enggak. Yang rofa kan enggak ada. Nggak ada persamaannya dia, sudah pasti. Misalkan Iya. kalau jamak mudzakkar nih ya, kalau pakai wawu itu pasti rofa. Iya. Tapi kalau pakai ya, bisa jadi jar, bisa jadi nasab. Nah, sama isim tasnya juga begitu. Pakai ya semua, ya kan? Pakai ya dua-duanya maksudnya ya, jar sama nasab. Itu tinggal lihat status di kata ya. Kalimat. Di kalimat-kalimat. Betul. Jadi nanti jadi apa tuh? Gitu ya. Oke, Ya. nanti kita akan kemarin kita sudah latihan ya kalimat belum? Sudah. Minggu lalu Ambi udah ya? Yang itu bukan yang film Mahdi lebih dari 3 huruf, gitu-gitu. Yang Mudhari, kalimat. amar. Kalimat. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Oh, belum. Belum. Udah ya? Udah. Aku lihat rekamannya udah. Udah ya? Oh, aku lupa ya. Diterangin sih yang Pak Ustadz yang ya ismia harus pakai apa dulu kata kerja kayak gitu-gitu ya. Kata kerja udah dibahas. Sudah ada contohnya belum kemarin? Contoh kalimatnya apa? Lupa. Baru sedikit Pak Ustadz kasihnya. Oke, nanti kita akan ini lagi ya. Tapi kita selesaikan dulu latihan kita ini. Nah, ini ini kan kayak review aja kan sebenarnya. Ini sudah kita pelajari hanya biar nggak lupa. Jadi kita ulang. Oke, sekarang ini sebenarnya modal nanti kalau kita sudah berhadapan dengan kalimat. Jadi kalau materi-materi ini sudah kita kuasai, itu enak nanti kalau sudah dalam sebuah kalimat. Tinggal mencocokkan i'rabnya. Ya, jadi perubahan ini kan perubahan kata nih. Nah, nanti akan ditempatkan di dalam suatu kalimat, suatu ungkapan. Jadi nanti ini posisinya apa, apakah subjek atau objek dan seterusnya. Kemudian kita bisa memahami teks. Oke. Coba
Sekarang ini polanya pola 2. Jadi bunyinya apa nih? Akasha. Asya. Mudhari'nya. Dar. Tuh. Ya nggak Ya. apa-apa. Yah. Ya. Yahkisha. Tuh. Kisu. Oke, berarti paling tidak kita sudah mengalami kemajuan, yaitu tahu di mana kita nyari contekannya. Nah, Ya, itu yang penting. Artinya ketika dikasih clue 2 langsung bisa bunyi. iya. Akasha yahkisu. Bukan nyasar ke yahkasu, bukan yahkisu. Iya. Nah, itu sudah bagus. Ini berlembar-lembar Pak Ustadz. Baik. Sekarang fi'il amarnya. Ayo. Ihkis. Oke, ihkis ya, karena diambil dari mudhari kan. Baik. Sekarang makna subjeknya apa bunyinya? Hakisun. 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 Kebetulannya tuh belum Ketemu. Oke, jadi kalau untuk makna pelaku, makna subjek pada 3 huruf, itu huruf pertama pasti panjang dulu. Panjang pakai alif, kemudian huruf keduanya langsung ke bawah, kasroh. Nah, itu tuh caranya ya, untuk makna subjek. Ingat-ingat itu loh, dulu ada Nasir sama Mansur itu. Iya. Nah, banyak itu. Oke, sekarang Kalau ini saya yang paling ingat itu Pak, apa tuh? kholik sama makhluk. Boleh. Kholik, makhluk. Kholik itu Kholikun penciptanya. sama makhluk. Makhluk itu doang yang, aja dipegang, nanti lainnya ngikutin. ya, yang diciptakan. Pencipta dengan yang diciptakan. Yang diciptakan. Kholikun sama makhluk. Oh, Kholik itu kan sang pencipta. Jadi panjang itu huruf pertamanya. Fa'ilun. Kholikun. Kalau yang diciptakan itu ada ma-nya. Ada ma ya. Makhlukun. Nah, jadi ini bunyinya apa ini? Mahkusun. Ya, jadi nggak usah lihat contekan lagi tuh. Iya. Masih sih Ustaz. Masih. Sebelah mata. Iya. Ya apa-apa, bagus. Oke. Sekarang yang berikutnya ini 3 nih, 3. Jadi bunyinya apa nih madinya? Jaroha. Oke, mau mudhari'nya. Yeay. Rohu. Oke, ya jorohu. Terus amarnya apa ini? Amarnya? Ijri. Ayo, yang betul ijrah apa ijrih? Ijrah. Nah, betul. Ijrah. Kan ikut mudhari'nya. Iya. Ijrah. Betul ijrah, bukan ijrih. Jangan ngikut di atas. Atas ini 2. Oh iya. Ini kan mudhari'nya beda. Iya. Mudhari, Pak. Nah, kalau ini sama semua nih, pola berapapun sama. Sekarang makna subjeknya apa? Ingat tadi. Jarihun. Terus kalau makna objeknya. Majruhun. Oke, majruhun. Satu. Berikutnya ini pola 3 lagi. Coba bunyinya. Zaharo. Terus mudhari'nya. Yazharu. Fi'il amarnya, amar perintah. Ijhar. Terus pelakunya. Zahirun. Zahirun. Kemudian makna objeknya. Mujhurun. Majhurun. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau panjang harus dipanjangkan. Kalau panjang dipendekkan tuh maknanya bisa berubah. Iya. Makanya guru tahsin kita itu kan sering galak tuh. Iya memang. Nah, panjang harus panjang. Terus. Pak Ustadz tahu ya guru. Diulang terus. Gak maju-maju. Salah, Mas Rotsnya salah. Curcol. Jadi itu, makanya kenapa galak? Memang gitu, kalau nggak panjang,
dipanjang. Beda arti ya, beda makna ya Pak Ustadz. Iya, bahkan orang Arab pun bisa nggak ngerti itu apaan artinya. Oke. Baik, sekarang yang lebih dari 3 huruf. Ini berapa huruf nih? 6. Oke, nah bacanya. Istal. Istadroja. Roja. Terus mudhari'nya. Masih ingat? Itunya tetap yang masuk tetap. Yastariju. Ya itu dalnya mana? Kok dalnya hilang? Yastadriju. Yastadriju. Jangan ada yang dihilangkan satu huruf. Iya Pak Ustadz. Yastadriju. Oke, sekarang fi'il amarnya. Mirip seperti itu. Istadriju. Isim makna pelakunya, pelaku. Mustadridun. Mustadrijun. Panjangan ya kata-katanya ya. Mustadrijun. Mustadrojun. Oke. Sekarang huruf aslinya apa saja? 3 huruf. Daroja. Oke. Sekarang berikutnya berapa huruf lagi? 6. Oke, 6 bacanya. Sama ini. Istaqbala. Terus fi'il mudhari'nya. Yastaqbilu. Nanti jangan nggak boleh ya. Yastaqbilu sambil mikir itu. Kan loading Pak. Iya. Ya, loading boleh tapi kalau jangan. Oke. Yastaqbilu fi'il amarnya. Istaqbil. Nah, itu tegas, harus tegas. Istaqbil. Istabil. Istaqbil ada kopnya ya. Bukan Oke, sekarang isim makna subjeknya. Mustaqbilun. Oke, mustaqbilun. Makna objeknya. Mustaqbalun. Terus huruf pastinya apa saja? Kobalam. Lam. Oke. Kobalam. Nanti begini ya, perubahan apa namanya? Perubahan pola itu nanti ada mengalami sedikit pergeseran makna. Jadi apa namanya, kata dasar boleh sama, tapi kalau pola beda itu akan sedikit ada pergeseran. Ya, ada pergeserannya sedikit, ada yang pergeserannya itu ekstrim. Ya, jadi nggak ada keterkaitannya sama sekali. Nah, jadi intinya apa, bahwa kita betul-betul harus ini menguasai perubahan-perubahan ini berserta dengan fungsi perubahannya buat apa. Gitu ya. Nanti di belakang. Yang penting kita terbiasa dulu dengan perubahan. Kalau sudah terbiasa, kita akan sedikit mengetahui tentang ini perubahan begini ini buat apaan sih. Jadi kalau 6 huruf itu biasanya punya efek makna apa, kalau 5 punya efek makna apa, kalau 4 punya makna efek apa. Karena seperti ini misalkan qaf ba lam itu maknanya bisa macam-macam. Kalau misalkan dia 3 huruf, qobala, qobila, yaqbalu, itu artinya bisa menerima. Makanya ada istilah ijab qabul ya. Oke. Doa terkabul, qabul. Qabul itu diterima kan. Tapi kalau sudah ini nih, istaqbala ini, kata dasar sama, tapi begitu dipolakan istaqbala, 6 huruf, ini maknanya jadinya menghadap. Ada mustaqbilal kiblati, berarti menghadap kiblat. Pernah kan? Sholat, iya dong. Sholli fardu subhi rakaataini mustaqbilal qiblatain. Mustaqbilal di sini nih. Pelakunya. Jadi kita tuh sebagai pelaku, orang yang menghadap kiblat.
Nah, ya, mustaqbilal qiblati. Kiblatin. Nah, kiblat sendiri juga dari qaf ba lam. Masya Allah. Tuh ya. Iya. Tempat yang dihadapi, yang dijadikan Iya. tempat menghadap. Nah, Tapi jadi tempat. mustaqbilah terus kiblat itu semuanya kata dasarnya sama. Kata dasarnya sama. Qobba lah. Iya, jadi di situlah nanti ada perubahan-perubahan. Kalau buka kamus kita tuh nggak banyak-banyak buka, jadi satu entry qaf ba lam itu sudah macam makna sudah tersedia di situ. Nah, kiblat kalau dibaca kiblat maknanya apa, dibaca istaqbala maknanya apa, kan gitu. Jadi tinggal di satu halaman itu akan tersaji semua makna, variasi maknanya. Nah, Cuma itu modal 3 huruf ya Pak Ustadz. ya, makanya ini penting ini di sini nih. Ini yang paling krusial di sini. Karena dengan ini kita belum ini ya, belum pernah latihan buka kamus. Nanti deh, saya belum sempat install di sini. Nanti kalau sudah, nanti kamus itu yang kamus ininya ya, soft copy-nya kita latihan buka kamus. Nah, baik. Sekarang ini berapa huruf? 5. 5. Nah, bacanya. Takhorroja. Oke, takhorroja. Itu kalau 5 itu berarti tambahannya pasti 2. Tambahannya apa tadi? Tasdid. Tambahannya tak. Oke. Tak sama ro. Tak sama ro, tasdidnya itu ya. Iya. Sekarang ingat, ini adalah fiil yang berawalan tak. Jadi ada perlakuan khusus pada pola yang berawalan tak, yakni nanti kalau fiil mudhari dan fiil amar sebelum terakhir tidak perlu kasroh. Masih ingat ya? Jadi tetap fathah. Baik, sekarang fiil mudharinya. Ya takhorroju. Jadi tetap fathah ya, ya takhorroju. Terus fiil amarnya, ya betul fiil amarnya. Takharraj. Oke. Takharraj. Oke, sekarang makna subjek. Mutakharrijun. Nah, biasanya mutakharrijun. Pernah dengar ini kalau khoroja itu apa artinya? Khoroja khuruj. Khoroja keluar. Kalau mutakharrij, kalau pola ini biasanya keluar. Ya, ini biasanya Mama yattaqilaha yaj'alhu makhraja gitu Ustaz. Itu 3 huruf ya, makhraj. Dari kata kharaja itu yang 3 huruf. Nah, yang 5 huruf ini kalau mutakharrij itu biasanya digunakan untuk ini lulusan atau alumnus, nah gitu ya, mutakharrij. Alumni. Ya, alumni dari mana nih? Mutakharrij min. Nah, saya alumni. Mutakharrij bibi. Nah, gitu biasanya dalam bahasa Cuma cum laude ya nih. Bahasa kontemporernya begitu. Mutakharrij. Oke, sekarang makna objek. Mutakharrajun. Sekarang huruf aslinya apa saja nih? Jim. Oke. Nah, sudah gitu aja. Jadi ini adalah pola-pola perubahan dan kata dasar boleh sama, yang penting ya kata dasar boleh sama, tetapi nanti begitu polanya berubah bisa artinya jadi berubah. Ada maknanya berubah. Iya, tidak. Ada beberapa yang masih sama, ada yang cuma sedikit berubah berubah sedikit embel-embelnya begitu ya. Terus ada yang berubahnya itu sangat-sangat berubah drastis ya. Berubah semuanya maknanya. Oke. Sekarang kita ke I'rab lagi ya. I'rab itu apa, masih ingat ya? Perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata, harokat. Oke. Nggak mesti harokat. Tidak mesti harokat. Jangan tambah-tambahin Ambi.
Ya, yang salah kan, lafalnya Yang salah. inget itu. Ya, jadi bisa Bukannya jadi A, I, U, E, O gitu ya Pak Ustadz, itu loh Bukan ya. maksudnya. IU, EO, Ya. ya Apa yang berubah? EO-nya nggak ada, Bi. Nggak berpola. Ya, itu Fathah, kalau kasroh, dhamma. ya itu aslinya begitu. Tapi kan Oh. tadi ada yang berubahnya pakai alif. Ah, Iya. Ya, Kalau alif bunyinya gimana? A, I, O, E, O. Nggak ada. Aduh, itu aduh. Jadi ada yang pakai iya, ada yang pakai wawu, iya, ada yang tadi pakai itu. alif, Iya, iya, iya. ada yang juga yang pakai fathah, ada yang ya kalau kasroh fathah dhamma ya A, I, O, E kan gitu kan. Nggak, Tapi kalau pakai alif, yang berikutnya ya. yang berikutnya kan banyak tanda-tanda yang Wow, bisa alif. dipakai. Nah, Ya. jadi sebenarnya dalam i'rab itu dalam sebuah kalimat kita sudah kenal ya kemarin jumlah ya. Jumlah itu apa? Kalimat. kalimat. Oke. Dalam bahasa Arab. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada berapa model? 2. Oke. Dua. Apa saja itu? Apa saja? Fi'liyah Iya. ya sama ismiyah. Ismiyah. Ya. Jadi kita mestinya tuh udah ini ya, udah ngelotok ya. Karena Udah, Pak. ya Alhamdulillah. dalam catatan saya sudah mengenalkan jumlah dan i'rab itu Uh, sejak 23 Agustus. Masya Allah, Pak Ustadz. Berarti lama banget. Pak Ustadz, itu kita baru RAM-nya baru aja di-upgrade. Enggak, Jadi, Pak Ustadz. Salah Pak Ustadz, sejak 2 Agustus, Pak Ustadz. Oh ya, 2 Agustus ya. Iya. aduh. Ustadz Oh, ngasih iya, tentang benar. i'rab 2 Agustus. Oh iya. Oh ya, Baru 2 bulan. Agustus awal ya. Baru 2 bulan seminggu, Pak Ustadz. Bener. 2 bulan 2 bulan sebentar. seminggu. Oke. Enggak, 2 bulan, tanggal 2 Agustus diperkenalkan, tapi baru dong 23 Agustus, maksudnya Pak Ustadz gitu. Oh, gitu. Belum 2 bulan. Aduh, jadi perlu 3 minggu Oke. untuk supaya jadi dong. Iya, setuju. Ya, jadi kalau dari 2 Agustus sampai sekarang itu sudah berapa? 9 kali ya. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Oke, baik. Harusnya udah semua kumlaut ya, Nah. Pak Ustadz ya. Iya, udah paham betul mestinya. Udah Bolong-bolong, ini. maaf, datangnya bolong-bolong. Pak Ustadz, kita kan masih katamin yang sebelumnya dulu, Pak Ustadz. Itu aja nggak katam-katam ya. Oke. Jadi yang penting ini, yang penting nyampe lah. Iya. Nah, Oke, jadi karena i'rab ini karena penting dan sangat-sangat ini ya, sangat krusial. sangat krusial betul. Iya. Karena itu pelan-pelan gitu kan, dimana karena sebelum kita lari kencang itu harus pelan-pelan dulu. Karena harus betul-betul paham i'rab itu. Terutama dengan istilah-istilahnya ya. Jadi i'rab itu apa dulu? I'rab itu apa sih? Perubahan. I'rab adalah perubahan akhir Iya, kata, bisa iya. harokat, bisa huruf pengganti harokat. Betul. Kemudian belajar i'rab itu selalu akan dikaitkan dengan jumlah. Nah, jumlah itu sendiri adalah Kalimat. 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 Nah, jumlah di dalam bahasa Arab itu ada berapa model? 2. Ada 2. 2. Apa saja itu namanya? Jumlah apa dan apa? Fi'liyah. Fi'liyah sama ismiyah. Apa sih jumlah fi'liyah itu? Dimulai dari Apabila diawali Fi'liyah diawali dengan fi'il. Oke, kalau Kata jumlah kerja. jumlah ismnya? yang Yang diawali diawali dengan isim. isim. Oke, sekarang kalau jumlah fi'liyah itu masing-masing baik jumlah fi'liyah maupun ismiyah, komponen penting dalam masing-masing jumlah itu ada 2, selalu 2. Itu komponen intinya ya. Kalau 2 itu belum ketemu pasti dipastikan belum bisa dipahami kalimat itu. Nah, sekarang dalam fi'liyah apa yang penting di situ? Apa yang inti di situ? subjek dan kata kerja. Kata kerja dan subjek. Oke, kata kerja dan subjek. Kemudian kalau dalam jumlah ismiyah, apa inti dari jumlah ismiyah? Predikat sama subjek. Mubtada sama khobar. Oke, mubtada sama khobar atau subjek sama predikat. Nah, itu sudah ngelotok tuh ya. Nyontek sih Ustadz, nyontek jujur li. Iya, nggak apa-apa. Lama-lama yang Gak penting apa-apa, tahu tempat nyonteknya udah bagus. Iya, udah bagus. Karena kadang itu contekan udah dibuka lebar di depan pun Nggak tahu yang mana ya ini Pak yang Ustadz. mana ya? Banyakkan lembaran masalahnya. Iya Pak Ustadz.
Sekarang sudah nyonteknya sudah terfokus ya. Nyonteknya sudah terfokus. Baik. Nah, jadi sekarang kita tinggal harus sering nyari kasus berarti. Nah, terus ke sini gitu. Ya, jadi kita harus tahu posisi apa saja sih yang harus rofa, posisi apa saja. Oh ya, i'rab itu kan ada berapa istilah? 4. Rofa, nasab, jar, 4. jazm. Jazm, oke. Rofa, Nah, nasab, nasab, jar, dan jazm. Tanda asli dari rofa itu apa? Doma, Tanda asli dari nasab itu apa? fathah, fathah, Tanda asli dari jar itu apa? kasroh, kasroh, Tanda asli dari jazm itu apa? sukun, sukun. Oke, sekarang ini i'rab adalah perubahan akhir kata. Nah, kata yang kita maksud adalah yang 3 macam itu, isim, fi'il, dan harf kan gitu. Jadi perubahan kata yang kita maksud adalah isim, fi'il, dan harf. Kata di dalam bahasa Arab memang cuma ada 3 itu. Nah, sekarang dari 3 itu ada kata yang pasti tidak bisa berubah. Ada kata yang menolak adanya i'rab. Menolak adanya i'rab, ada juga yang menerima. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Nah, yang bisa berubah disebut Mu'rab. Yang tidak bisa berubah disebut Mabni. Baik. Kemudian yang sudah memastikan tidak bisa berubah, yang pertama apa? Harf. Ya, semua. Oke, semuanya tanpa kecuali. Nah, berarti begini, i'rab itu sasarannya hanya 2, yaitu fi'il dan isim. Ya, jadi i'rab itu peruntukannya hanya dua kata, yaitu fi'il dan isim. Itu pun masih dipilih-pilih lagi. Tidak semua fi'il dan tidak semua isim yang bisa menerima i'rab. Tapi kalau harf sudah pasti tidak. Karena sudah pasti 100% harf itu mabni. Jadi otomatis tidak akan pernah mendapatkan jatah i'rab. Oleh karena itulah maka waktu itu pernah kita bagi 4, kan istilah i'rab ada 4. Ya kan? Istilah i'rab ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazm. Kemudian i'rab itu akan didistribusikan untuk 2 macam kata, yaitu fi'il dan isim. Oke. Karena harf pasti nggak dapat kan? Karena nggak bisa dan sudah menolak dari awal. Oleh karena itulah maka waktu itu 4 dibagi 2 ada berapa? Masih ingat ya? Harf 4 dibagi 2 ada berapa? 2. Kalau matematika biasa 2. Yang 4 bagi 2 tuh ada ini. Dulu sudah pernah kita bagi itu? Sudah pernah. Sudah pernah. 4 dibagi 2 ada berapa? Nah, kalau hitungan biasa 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kalau hitungan i'rab 4 dibagi 2 itu ada 3. Kenapa? Nah, ke sini. Ini loh. Nah, distribusinya. Oh, itu halaman berapa Pak Ustadz? Halaman 2. Oh. Nah, jadi i'rab itu kan ada 4. Kemudian yang bisa di i'rab itu hanya isim sama fi'il. Nah, masing-masing isim dapat 3, fi'il dapat 3. Isim dapatnya rofa, nasab, dan jar. Fi'il dapatnya rofa, nasab, jazm. Gitu loh ya. Artinya kalau kita bahas jazm itu pasti pada fi'il. Jadi nggak ada fi'il yang jar, itu nggak ada. Sebaliknya kalau jar itu pasti ke isim. Ya, kalau jar itu hanya untuk isim. Jadi tidak ada fi'il yang jar, itu tidak ada. Nah, kalau rofa sama nasab bisa kemana-mana. Fi'il juga bisa, isim juga bisa. Namun untuk fi'il yang menerima i'rab sudah dipastikan fi'il itu adalah fi'il mudhari. Karena fi'il madhi dan fi'il amar adalah termasuk mabni, tidak bisa berubah. Nah, gitu ya. Tidak bisa berubah. Nah, setelah itu, setelah ke sini, kita ke sini lagi. Nih, jabatan-jabatan masing-masing yang mendapatkan jatah i'rab.
Jadi apa saja sih jabatan yang posisi yang harus rofa? Kemarin berapa itu yang direkomendasikan untuk selalu diingat? 4. Ya, 4. Oke, untuk rofa 4 aja dulu, karena ini intinya. Inti dari fi'liyah atau ismiyah pasti di situ yang rofa, ya. Dan untuk nasab 1 saja, gitu kan? Iya, 1. Betul. Ketika cuma jadi objek. Kemudian jar itu 1 atau 2 boleh. Sebuah kata itu harus jar kalau sebelumnya ada huruf jar. Tuh. Yang kedua, sebuah kata itu posisinya harus jar kalau dia menjadi sandaran. Kayak tadi ya, ashabul jahimi gitu kan? Mi. Nah, kan disandari dia. Maka itu namanya mudhof ilaih. Ya, sandarannya itu yang belakang namanya mudhof ilaih. Dan yang di belakang itu harus jar. Ya, jarnya terserah mau pakai apa. Kalau kebetulan bila isimnya isim mufrad ya pakai kasroh. Tapi kalau misalkan ini mudhof ilaihnya dia jamak mudzakkar, ya kita kembali ke rumusnya jamak mudzakkar itu kalau jar pakai apa? Kalau jar pakai ya, bukan pakai kasroh, tapi pakai ya. Oke. Nggak bisa kira-kira, paham nggak? Kalau sekarang sih lumayan. Lumayan. Nanti kalau ada kasusnya. Kasus ya. Orang itu mestinya kan menghindari kasus, tapi ini kita harus cari kasus. Iya, harus cari kasus. Ini contohnya aja. Nah, kelihatan ya? Ya. Udah. Ini sudah pernah kita latihan ini, sudah pernah? Belum. Oke. Jadi gini, kalau kita menghadapi sebuah kalimat, maka kita harus bisa mengumpulkan data masing-masing kata untuk bisa memahami, pertama membaca, kemudian memahami teks yang sedang kita baca. Tentu saja memahami teks dalam bahasa Arab, kita harus mengkombinasikan semua rumus yang sudah kita pelajari. Misalkan dari sisi i'rabnya itu harus apa, jumlahnya harus apa. Tapi langkah pertama, ya ini apa namanya langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Pertama, kita identifikasi dulu jumlahnya, fi'liyah atau ismiyah. 1. Nah, sekarang gini. Ini jumlahnya jumlah apa ini? Apa? Yang mana Ustaz? Ismiyah. Ini. Isimiyah. Jumlah apa jumlahnya? Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Oke, ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena diawali dengan kata isim. Oke. Kalau diawali oleh isim, berarti jumlahnya namanya jumlah Ismiyah. Nah, di dalam jumlah ismiyah itu jabatan intinya apa saja? Predikat dan subjek dan predikat. Oke, kira-kira mana subjeknya? Gini. Kemudian gini, kalau jumlah ismiyah, subjek dan predikat atau bahasa Arabnya mubtada sama khobar, itu kemarin kita sudah kirimkan ini syarat-syaratnya. Belum, baru yang di kotak-kotak itu aja Pak Ustadz, yang sebelah kanannya subjek, sebelah kirinya predikat gitu. Bentar. Tanya gitu aja. Sebentar. Mubtada dan khobar ya. Subjek predikat. Coba itu barusan saya kirim di grup, coba bisa dilihat. Nah, itu Ya, sudah atau belum itu? Belum Ustaz nih, baru lihat. Oke. Jadi coba sekarang dibuka itu. Oke. Jadi pertama itu jumlah dulu ya. Jumlah dulu. Kalau jumlah ismiyah berarti jabatan intinya ada apa? Ada mubtada dan khobar. Mubtada itu subjeknya,
kemudian khobar itu predikatnya, gitu kan? Oke, sebentar. Coba ini dulu, kita close. Coba. Nah, seperti yang ini nih. Ya kan? Ini kan? Ini yang saya kirim kali ya? Ya. Ya. Nah, jadi mubtada khobar itu istilah mubtada itu untuk subjek, khobar itu untuk predikat pada jumlah ismiyah. Nah, seperti contoh ini. Al-masjidu jamilun. Al-masjidu jamilun. Mubtadanya mana? Subjeknya mana? Masjid. Oke, masjid. Masjid itu masjid, jamil itu artinya bagus. Ya. Kalau diartikan menjadi gimana? Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesianya? Masjid yang bagus. Bukan, itu bukan kalimat. Kalau masjid yang bagus bukan kalimat. Ayo coba bikin sebuah kalimat. Itu masjid yang bagus. Masjid itu bagus. Masjid itu bagus. Nah, kalau masjid yang bagus itu bukan kalimat. Masjid itu. Kata Masjid. sifat ya, Ustaz. Iya, sifat dan masih subjek aja, predikatnya belum. Masjid yang bagus itu ada di tepi sungai, nah itu baru kalimat. Tapi kalau masjid itu bagus, selesai kalimatnya. Karena sudah informatif ya. Sudah Oh bisa. iya, ada khobarnya ya, Ustaz. Ada khobarnya. Oke. Kalau masjid yang bagus, ya masjid yang bagus mau ngapain? Gitu kan? Itu belum selesai. Tapi kalau masjid itu bagus, itu sudah selesai. Nah, jadi ada kata masjid, ada kata bagus. Agar ini bisa menjadi mubtada, subjek, agar ini yang kedua bisa menjadi apa tadi namanya? Khobar, predikat, maka ada syarat-syaratnya ini. Mubtada, ya kan? Seperti yang sudah kita tahu tadi, di apa sih jabatan yang harus rofa, itu kan? Yang harus rofa kan mubtada kan? Ya. Nah, maka mubtada itu pertama harus isim. Nah, yang kedua mubtada itu harus rofa. Sudah pasti itu kan. Tapi yang ketiga mubtada itu harus ma'rifah. Ma'rifah itu tertentu itu definitif. Kalau itu belum itu. Ma'rifah. Ma'rifah sama ma'rifat itu sama ya Pak Ustadz? Sama. Cuman karena tak marbutoh, mestinya dibacanya ma'rifah. Misalkan ini dibaca apa ini? Madrasah kan? Madrasah. Kita nggak baca madrasat. Tapi madrasah. Nah, oke. Ya nggak apa-apa. Silakan mau mengucapkan ma'rifat atau ma'rifah sama aja. Nah, jadi mubtada itu syaratnya isim. Yang kedua rofa. Yang ketiga harus ma'rifah. Ma'rifah itu adalah tertentu, definitif. Tidak umum lagi kalau misalkan contoh begini. Buku, satu lagi buku itu. Mana yang tertentu? Buku itu. Nah, berarti yang buku itu namanya ma'rifah. Kalau buku itu bukan ma'rifah. Karena masih buku-buku masih luas, terlalu luas. Oke, itu syaratnya mubtada. Yang kedua, syaratnya khobar sekarang, predikatnya. Predikatnya cukup dua, isim dan rofa. Tidak wajib ma'rifah. Tidak wajib tertentu. Kalau memang tertentu boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib itu adalah mubtada saja. Nah, sekarang apa sih ma'rifat itu? Secara umum dia tertentu, cirinya. Apa saja yang masuk dalam kategori isim tapi ma'rifat. Isim yang ma'rifat itu adalah nama. Nama orang, nama suku, nama kota, itu ma'rifat. Kemudian berikutnya semua isim dhamir, kata ganti. Jadi kalau sudah ma'rifat dari lahir, itu nggak perlu ada tambahan apapun. Jadi memang nomor 1 sampai 4 itu ditakdirkan memang sudah ma'rifat dari sananya. Ya, sudah dari lahir sudah ma'rifat. Yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk seperti ini, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ulaika, haula. Kemudian yang keempat isim mausul. Alladzi, alladzina, allati, man, ma. Itu semuanya isim mausul. Nah, baru kemudian kalau ada isim ingin ma'rifah tapi dia bukan nama,
bukan kata ganti, bukan isim kata tunjuk, bukan isim mausul, tapi pengen ma'rifah, maka caranya ditambahkan al. Jadi menambahkan al itu adalah untuk mengatasi kalau dia bukan ma'rifah dari lahir. Kalau ma'rifat dari lahir itu sudah nggak butuh ada alnya, ya nggak butuh ada. Contoh misalkan hum, apa hum artinya? Mereka kan? Hum itu mereka. Mereka itu kata ganti. Jadi ma'rifat atau bukan? Sudah ma'rifat. Jadi nggak perlu dikasih al-hum, nggak ada. Al-huwa juga nggak ada. Dan nggak perlu. Dan nggak boleh. Bukan hanya nggak perlu, karena memang tidak boleh. Jadi makanya di sini, ini masjid. Masjid itu bukan nama orang, bukan nama daerah. Masjid itu juga bukan kata ganti. Masjid itu bukan kata tunjuk. Masjid itu bukan isim mausul. Karena dia harus menjadi mubtada, maka harus ma'rifah. Caranya harus dikasih al depannya. Itu. Bisa dipaham? Oke. Kenapa di situ ada al itu? Karena syaratnya begitu. Harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Karena dia bukan berangkat dari nama orang, bukan nama daerah, bukan nama kota, bukan nama suku, kemudian bukan kata ganti, bukan apa lagi isim isyarah, bukan isim mausul, ya mau nggak mau dia harus pakai. Nah, baru ke khobarnya nggak perlu, ya. Makanya al-masjidu kabirun, masjid itu bagus. Al-madrasatu jamilatun, madrasah itu bagus. Nah, itu ya. Sorry Pak Ustadz, di yang tadi dikirim ya Pak Ustadz, kan yang ma'rifah dikasih asteriks, di sini dibilang, jadi kalau nama orang, daerah, suku, bangsa, dan kota harus pakai al depannya gitu ya? Nggak usah. 1 sampai 4 nggak perlu al. Oh, oke. Karena udah spesifik ya gitu ya. Sudah dari lahir gitu. Berarti yang al itu jarang ya kalau kita udah agak spesifik, kita ngomongnya misalnya Jakarta. Oh, kalau nggak usah pakai al. Kalau Jakarta aja. Nggak usah pakai al. Nah, London gitu aja nggak usah. Oke. Nah, dia sudah Jakarta Jamila. Nah, makanya kemudian ini kenapa nomor 5 sama nomor 6 ini saya kasih warna biru, ini maksudnya berbeda. Gitu ya. Jadi 2 nomor yang terakhir ini dipakai kalau tidak termasuk 1 sampai 4. Tuh. Kalau tidak masuk dari poin 1 sampai 4, maka alternatifnya adalah nomor 5 atau nomor 6. Itu alternatif. Oke, jadi ini mubtada. Udah ya, ini syaratnya ini ya. Isim, rofa, ma'rifah ya. Kalau khobar, isim, dan ma'rifah saja. Nah, sekarang pada kalimat yang ini nih. Nah, sekarang ini jumlahnya jumlah apa? Ismi ya. Isminya berarti jumlah apa nama? Maaf. Ada apa saja itu yang penting? Isim ada mubtada. Isim rafa. Ada mubtada. Sama khobar. Oke. Subjek sama predikat atau mubtada sama khobar. Oke. Mubtada atau subjeknya mana? Al-baitu. Oke. Betul. Terus khobarnya mana? Atau predikat sebelahnya ya. Koribun. Makanya dibaca al-baitu. Ya kan? Rofa. Ya kan? Rofa kan syaratnya harus rofa kan? Kemudian makanya di sini koribun, bukan koribin, bukan koriban. Oh iya, rofa, betul juga. Rofa, makanya itu. Iya, tadi rofa, betul. Jadi kalau rumus itu sudah nempel, itu kita misalkan nih barisnya kita buang, itu kita bisa baca. Oh ya, UU gitu ya, tuh kan UU. Jadi ngapain gitu ya Pak Ustadz ya, kalau UU, rofa-rofa, gitu. Tapi begini, tapi hati-hati juga, mubtada sama khobar itu tidak selalu gandengan kayak begini.
Iya. Ya, kadang agak misa-misa Iya, jauh. iya, iya. Nah, jadi ini ada berapa? Nah, sebenarnya kalimat ini sampai di sini sudah sempurna, al-baitu. Cuman ini butuh penjelasan. Qorib itu kan artinya dekat. Coba diartikan gimana? Rumah itu, Oh, rumah baitul ya, baitul. Oke. Qorib Dekat Dekat Qoribun. dekat. dengan masjid. minal masjid. minal masjid, dekat dengan masjid. Dari Dari masjid. Dari masjid. Dekat dari Dekat masjid. Oke. Nah, terus kalau sudah kita memahami kalimatnya, maka setiap kata itu harus kita gali datanya. Nah, setiap kata itu data yang bisa kita kumpulkan maksimal 5. Nah, makanya ada 5 kolom nih, saya bikin 5 kolom. Itu data maksimal yang bisa dikumpulkan untuk setiap kata di dalam sebuah kalimat. Maksimal ya, artinya bisa berkurang. Nah, maksimal. Nanti tergantung kolom kedua. Bila ternyata kolom kedua jawabannya mu'rob. Mu'rob itu apa? Yang bisa berubah. Bisa ya, mukrab kan bisa. Bisa berubah. Berarti nanti itu jawabannya harus full sampai kolom terakhir. Ya. Jadi kalau di kolom kedua jawabannya mu'rob, maka ini data ini harus full data lengkap. Oh, oke. Oke. Nah, kemudian sekarang bila di kolom kedua mabni, asalkan yang mabni itu selain isim, maka stop di kolom kedua. Kolom 3, 4, 5, kosong. Ya, nggak perlu dicari dan nggak karena perlu. harf ya. Oke, maksud Pak Ustadz, kalau jenis katanya harf, jadi Ya. stop gitu ya. Ya, Oke. jadi misalkan harf atau Iya. fi'il madhi atau fi'il amar, cukup di 2 kolom saja. Kolom berikutnya itu kosong. Nggak perlu dan tidak ada data yang bisa dikumpulkan. Ya. Oke, sekarang coba kita urai sekarang ya. Ini ada berapa kata nih? Ada berapa kata? 5. 4. 4. Ini nomornya 4. Nomornya 4 ya. Oke, nomornya 4. Kolomnya 5. Satu apa? Isim. Al-baitu. Isim. Al-baitu. Yang kedua? Isim. Isim. Yang ketiga. Ini dulu. 4 kan? Harf. Sekarang Isim. al-baitu dulu nomor 1 apa? Al-baitu isim. Isim apa? Isim. Isim apa? Mudori. Enggak ada isim mudhari. Isim mudhari, fi'il mudhari. Iya. Isim ma'rifat. Isim itu antara jawab Mufrad. Nah, itu. Mufrad. Jadi nanti pilihannya apakah tunggal, apakah tasniah, jamaknya Tunggal jamak gitu ya. Iya. Oke, isim apa? Mufrad. Oke, kalau isim mufrad itu mu'rab atau mabni? Mu'rab. Nah, kalau mu'rab berarti ini nanti siap-siap sampai full akhir. Oke, i'rabnya apa? Al-baitun, i'rabnya apa? Doma, Rafa. Rafa, jangan Doma, Rafa nama orang ya. Rafa, huruf Ra. Oke, sekarang kenapa? Alasannya kenapa? Jabatannya apa kok? Subjek. Oke, subjek atau Mubtada. Nah, tandanya apa kalau dia Rafa? Doma. Udah selesai itu. Yes. Selesai. Satu kata selesai. Baru data lengkap. Jadi nanti begini, kalau misalkan nih kita ditanya dari sisi manapun kita bisa jawab. Alba itu isim apa nih? Isim mufrad. Dia i'rabnya apa nih? Rafa. Ya kan? Tanda rafanya mana? Dhammah. Tuh, ada semua. Udah ada semua. Jadi mau ditanya dari sisi manapun, kanan, kiri, depan, belakang, udah punya data kita. Sehingga bacanya di sini tidak mungkin salah. Gitu loh. Karena datanya kita sudah yakin dan mantap dan lengkap. Oke, sekarang yang kedua, qaribun. Apa lagi? Isim. Isim apa? Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Oke. I'rabnya apa? Rafa. Rafa. Kenapa?
Karena Itu, dia Tadi. khobar. 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 Oh, khobar. 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 Oh, alasan. Oke, tandanya kalau dia rofa. Iya. Domah. Domah. Oke, wah, Karena gitu rofa. aja. Gampang kan? Yes. Gampang. Ah, Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah. Oke, sekarang nomor 3 nih. Min, apa Min? Mina. Harf. Ya. Har. Harf apa? Teruskan. Harf jar. Harjar. Oke. Hmm. Harf itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Mabni ya. Tapi Oke, mabni itu next nomor 4. belum. Kan udah selesai. Mabni itu masih separuh. Mabni harus dilanjutkan. Jadi Oh, mabni itu apa sih? Oh. Nggak berubah. nggak Yang bisa berubah. Tidak bisa menerima irab. Oke, yang tidak bisa berubah apanya? Akhir kata. Harokatnya. Akhir. Katanya. Pada kata min akhirnya huruf apa? Oh Nun. iya. Non. Nun. Oke. Ada Nonnya itu berharokat apa? Fatah. fathah. 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 Bukan, sukun. Fathahnya itu fathah semu. Oh iya. Oh, jadi min. Oh, maka min Harusnya tadi min ya. aja. Iya, min gitu aja, min. Oke. Jadi, Oh, semua. Karena ada al jadi minal ya. iya. Iya, iya, Jadi kita Iya. nyebutnya mabni, huruf nun harokatnya apa? Sukun. Oke, jadi nyebutnya Sukun. mabni sukun. Oh. Gitu ya. Jadi harus diteruskan mabni apa? Hmm. Habis itu selesai urusannya. Mabni Nah. pasti sukun gitu, Pak. Iya, mabni sukun. Pasti sukun. Iya, mabni sukun. Ya karena Selain lihat sukun kondisi. apa ya Pak Ustadz tadi ya? Kenapa? Selain sukun apa ya mabninya? Ya Nggak ada. tergantung Nggak ada. bacaannya. Tergantung Oh, tergantung yang bersangkutan. Tergantung. Kalau Oh. iya, kalau kasro ya Macet kita ya. bilang mabni kasro. Amr. Kalau fathah ya fathah. Kalau dhamma ya dhamma. Oke. Jadi tergantung sebenarnya mina harokatnya, itu Pak kan Ustadz. min ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Betul, betul. Aslinya tuh min ya. Min. Ya. Hmm. Tetap yang harus kita tampilkan yang aslinya. Jangan yang semu. Oh, karena ini minal masjidit. Karena ada ketemu mati saja kan harus disambung. Iya, Ketemu lam mati, jadi dia nggak Hmm. bisa min sama gitu kan susah Iya. bacanya, jadi Betul. dijadiin minal gitu ya. Betul. Iya betul. iya. Jadi, nah ketika mengurai begini, kita harus ambil yang asli, bukan yang kelihatan. oke. Ambil yang asli. Hmm. Oke, sekarang yang keempat, apa itu al-masjidi? Apa isim atau fi'il? Isim. Isim. Apa? Isim apa? Mufrad. Itu Oke, isim. betul. Isim Jadi, mufrad. selama dia tidak ada tanda tasnia, tidak ada tanda jamak, ya udah kembali ke mufrad. Oh iya. Karena mu'rab atau mabni? Mu'rab. 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 Kalau mu'rab berarti harus sampai selesai. Rafa. Nah, mu'rabnya apa nih? Rafa, nasab atau jar? Rafa. Harusnya Dia bawa jar. Apa? Kasro. Jar. Kasro. Jar. 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 Kenapa sih jar? Kasroh. Karena setelah min. Oh, alasan. Karena Iya. khobar. Karena Bukan, Udah karena Gitu ya. ada min, ada harf jar. ada Karena Jar. dijarkan Oh. oleh min. Oh. Dijarkan min tuh. Dijarkan min kan? Oke, tanda jarnya mana? kasro. Kasroh. 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 Udah lengkap tuh data. Kalau kita sudah terbiasa mengumpulkan data seperti ini, maka tulisan Arab yang tanpa harokat pun nggak ada masalah. Kita sudah bisa baca sendiri. Gitu. Kalau ada harokat diartiin bisa Pak Ustadz Bin, tapi kalau gundul suruh mengartikannya agak ini dulu kali ya, ada agak lost in space. Kenalan juga baru, Bu. Oh iya iya. 2 bulan. Pengen mahir aja. Baru 2 bulan. Kan ta'aruf. Taruh. Iya, ta'aruf juga nggak langsung oke kan, Bu? Enggak. Iya sih Pak Ustadz, ada due diligence sedikit. Iya. Masya Allah. Jadi begitu cara menyelesaikan kalimat dalam masalah. Oh ya, sedikit ini udah asar ya? Udah dari Udah tadi lah. Pak Ustadz. Makanya tuh, Pak. Iya. Ayat juga belum kita baca ya. Oke, Iya, sedikit tentang ini, tentang apa namanya? Tentang mabni ya, mabni. Oke, kata ganti itu mabni bukan? Tomir, kata ganti itu mabni bukan? Iya. Mabni ya? Iya. Kata ganti adalah mabni. 3. Arjar.
sekarang gini. Di hum itu isim apa? Isim bukan? Isim, Isim. Oke, kata itu yang ganti. kata ganti. Kata ganti itu mabni atau mu'rab? Kata ganti itu Mabni. Mu'rab. Eh, Isim dhamir. isim dhamir. Halaman terakhir itu. kata ganti jadi mabni. Mabni Oke. isim dhamir. Oke, sekarang kan mabni kan harus dilanjutkan nih. Mabni apa gitu kan? Kalau hum mabni apa? Sukun. Mabni sukun. Betul. Hum mabni Hum. sukun. Sekarang ini bacanya apa? Nahnu. Nahnu itu apa artinya? Kami. 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 Berarti isim bukan? Isim. Isim. Isim dhamir ya, kata ganti ya. Mabni Iya. atau mu'rab? Mabni. Mabni. Mabni apa? Mabni domah. Mabni domah. Oke. Mabni domah. Benar ya? Ya, betul. Sekarang ini Sekarang. huwa, dia. Huwa. Dia kata ganti dhamir ya. Mabni atau mu'rab? Ya. Mabni. 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 Mabni apa? Patah. Mabni. Fathah. Fathah. Mabni fathah. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nahnu huwa. Oke. Dia. Oke. Dia. Ani. Kalau ini Ana. apa? Ini Ana. baca- Ana. ini An baca- ya. Ana. Ana itu apa artinya? Saya. 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 Ya. Oke. Kalau begitu dia adalah isim dhamir ya, kata ganti. Iya. Isim dhamir atau kata ganti itu termasuk mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Oke, sekarang ana mabni apa? Patah. Mabni Fathah. fathah. Oke. Wah, tadi mabni itu kan tidak bisa berubah kan? Nah, Yang tidak bisa berubah itu apanya? Akhiran. akhir Huruf terakhir. Huruf Apakah ana itu terakhirnya nun? Alif. Alif. Alif Alif. kan? Bukan Alif. nun kan? Bukan nun kan? Bukan. Bukan. Jadi alifnya mati atau hidup? Mati ya, nggak dibaca. Mati. Mati. Kalau mati itu apa? Sukun. Nah, berarti Sukun. mabni apa? Sukun. Oh, mabni sukun. Mabni sukun. Jadinya bukan fathah ya. Kejebak. Iya, iya, iya. Kejebak semua. Hurufnya nggak berhasil. Nggak ada lagi. Iya. Jadi ini mabni sukun, bukan mabni fathah. Yang Oh, fathah iya, itu kan iya, iya. nunnya. Nunnya. Iya, Sedangkan iya. Dan huruf nun itu terakhirnya ya Pak. iya huruf terakhirnya. Jadi nun bukan yang terakhir. Jadi Iya. nggak bisa kita jadikan patokan. Yang jadi patokan itu alifnya yang terakhir. Gitu. Udah paham ya? Jebakan Batman. Oke lah. Baik. Oke. 4 ya. Jangan lupa share Pak Ustadz yang ini. Yang mana tuh? Yang tadi. Yang isim makrifat tadi. Udah dikirim. Oh, udah ya. Udah. Oke, sekarang kita baca nih ayat 36. Al-Zalla telah menggelincirkan. Al-Zalla telah menggelincirkan. Oke, kalau hum mereka, tapi kalau huma mereka berdua. Kalau hum mereka, tapi kalau huma itu Mereka berdua. Oke. An itu artinya apa? Dari. Sama seperti min. Ini harf jar juga ya. An harf jar. Coba anha itu berapa kata anha? 2. 2 kata. Yang pertama? An. An. Yang kedua? Ha. Oke, an itu isim fi'il atau harf tadi? Harf. Harf apaan? Mabni. Harf apa kok mabni? Harf jar. Harf jar. Jar. Oke, baru kemudian gini, mabni atau mu'rab. Nah. Cepetan. Iya, cepetan. Mabni atau mu'rab? Lagi belajar Mabni. ini. Sukun. Mabni. Mabni apa? Sukun. Mabni sukun. Berikutnya, ha itu apa ya? Isim apa? Isim domir. Isim domir kata Oke. ganti. Kata ganti atau domir itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Sukun. Mabni sukun. Mabni sukun. Udah nggak kejebak lagi kan? Enggak kejebak. Ya. Tadi Batman-nya udah ketangkep.
Kalau kejebak lagi masa ya apa namanya? Jadi Masuk lubang Robin. 2 Dua kali. kali. Keledai dong. Oke, artinya dari ihbitu. Dari Kalian turunlah. Ihbitu Kalian kalian turunlah. turunlah. Kalian turunlah. Oke, ba'du sebagian. Ba'du Ba'du sebagian. Ba'du sebagian. Aduun musuh. aduan musuh. Aduun musuh. Musuh. Kalau ba'du itu isim bukan? Isim. Iya, ada tanwin. Mana tanwin? Ba'du. Ada Belum ada. 3 huruf, tengahnya mati. Nah, itu Bener dia. nggak? Oke. Iya. Tiga huruf. Kalau Oh, yang ini ba'du yang nggak ada depan. tanwin. Ini tanwin. Nggak apa-apa, ini yang belakang tanwin. Oke, sekarang mustaqarrun. Mustaqarrun itu tempat tinggal atau tempat kediaman. Tempat kediaman. Tempat tinggal atau tempat mataun, kesenangan. Mataun kesenangan. Mataun, kesenangan. Hinin, waktu. Hin itu waktu. In. Waktu. Oke. Oke, sekarang coba diartikan dari depan. Fa azalla, fa apa artinya fa? Maka Maka azalla Mereka telah telah Telah. menggelincirkan. gelincir. Telah menggelincirkan. Oh, gelincir. telah menggelincirkan mereka. Huma, Mereka. Mereka. Kalian berdua. mereka berdua. Oh, mereka berdua. Siapa yang menggelincirkan? Asyaitanu. Syaitan. Syaitan. Nah, ini gini ya. Azala itu kan fiil madhi 4 huruf. Mereka telah menggelincirkan apa berdua? Nah, butuh subjeknya harus rofa. Makanya asyaitanu ini yang menggelincirkan. Syaitan. Dia rofa. Jadi syaitan. Maka syaitan telah menggelincirkan mereka berdua. Berdua. Oke. Jadi kalau ada fiil, kemudian kita ketemu subjeknya, kalau mengartikan secara bebas, kita bisa ambil subjeknya dulu. Maka syaitan telah menggelincirkan mereka berdua. Mereka berdua ini siapa? Adam dan Hawa. Adam dan istrinya. Pak Ustadz ya. Tadi masih pertanyaan tapi yang berhubungan yang dari kemarin Pak. Kan Pak Ustadz kemarin bilangnya Adam dan pasangannya. Berarti belum menikah maksudnya itu ya? Karena nggak dibilang istri kan Pak Ustadz. Ya, pasangan itu maksudnya istri. Ya, cuman di sini nggak nyebut nama. Oh, oke. Iya, cuman pasangannya. Kalau istri kan yang apa Ustadz Jaka apa gitu loh kata Pak Ustadz bahasa Arabnya. Ini kalau ini pasangan. Zaujuka. Itu istilah teknis. Istilah teknis untuk istri itu biasanya pakai tak marbutoh. Zaujatun. Kalau suami itu zaujun. Jadi kalau pasangan yang laki-laki berarti nggak pakai tak marbutoh. Pasangan laki-laki berarti suami. Itu bahasa Arabnya zaujun. Zaujun. Kayak ini nih. Zaujun. Nah, yang itu zaujuka. Ya, kan nggak ada tak marbutohnya kan? Iya. Kalau istri secara istilah teknis saat ini itu pakai tak marbutoh. Mestinya zaujatuka. Tuh. Zaujatun, zaujatuka. Tuh, kalau diartikan istri itu mestinya ada taknya. Tuh. Makanya karena di sini zauju berarti istilahnya umum ya. Kita artikan pasangan gitu saja. Bukan berarti pasangan itu bukan suami istri. Kan pasangan pasangan tuh ada pasangan suami istri, ada pasangan apa lagi? Ya pasangan banyak ya. Iya. Pasangan suami istri, ada pasangan yang bukan suami istri kan macam-macam. Saya pikir karena dia tidak diempesis untuk menjadi istri yang nggak pakai tak itu, maka pasangan di sini maksudnya belum menikah karena dulu mungkin ada menikah. Begitu diciptakan udah disuruh apa? Sudah dinikahkan, udah dipasangkan. Di sini karena kalau bahasa teknis istri itu mestinya pakai tak marbutoh wa zaujatuka itu. Kalau zaujan tuh laki-laki ya Pak Ustadz? Iya, karena nggak ada taknya kan, nggak ada tak marbutohnya, jadi istilah sekarang
suami. Jadi istilahnya kalau zaujun itu husband, kalau zaujatun itu wife. Nah, gitu ya. Itu kayak istilah teknis. Oke, Iya, Pak. iya. Tapi kalau zauj secara umum itu couple ya gitu ya, pasangan gitu ya. Pasangan. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, Pak Ustadz. Makasih. Oke. Pantesan tuh ada itu ya Pak Ustadz. Saya jadi ingat doa untuk anak supaya dapat jodoh. Ya, kenapa? Zaujan solehan ya tubuh Oh iya, zaujan Wah, salihah. boleh dong Lisa di-share. Wala Udah punya dunia anak perempuan 2 nih. jannah. Allahumma Iya, sayirli kol. iya. Iya ya, Coba nanti doanya Ami gue di-share. share doanya. Ya, Ambi juga perlu mungkin. Zaujan solehan ya tubuh Ya hawa ya perlu dong, tubuh hawa ya perlu dong. Perlu Yang 2 baik-baik kita. perlu, yang baik-baik perlu lah. ini Iya, bisa buat iya. laki juga. Ya, Nah, tuh, kalau itu Sinta juga dapat. umum. Ya, jadi zaujan itu umum pasangan, bisa laki bisa perempuan. Iya. Aduh, oh gitu. Oke, oke. Iya. Ya, Ini wajib nih sujud terakhir ya Pak Ustadz. Buat orang tua minta anaknya dapat jodoh. oh ya harus. Amin ya Allah. Harus. Dan jodohnya yang soleh, soleha. Iya, yaktubuha wa yatwajbiha wa yakunu suhaiban laha fi dunya wa fil jannah. Aduh, Iya. mantap deh Mbak Lisa. Ayo Mbak Lisa di forward. Udah siap Ngapalin dulu, mantu. Mi. Lainnya Pak Ustadz. Ya, paling siap kayaknya ya. Amin ya Allah. Tiap hari doanya ya Ustadz 5 waktu lebih. Iya, iya, iya. Tapi Allah yang paling tahu waktunya, paling tepat. Amin. Hey, jadi apa tadi? Mana ini kira-kira Itu baru nyampe Iya, Saiton, Pak. zaujan, ya. Baru sampai baru nyampe setan ini ya. Belum jodoh. Oke. Jadi setan Iya. telah menggelincirkan mereka berdua anha Dari tadi ya. darinya. Darinya. Darinya itu dari surga ya. Darinya Oh, itu dari maksudnya surga. dari Oke, surga. dari Karena surga. Oh iya, surga itu kan akhraja mengeluarkan. kan jannah. Jannah itu kan muannas, maka pakai ha. Kalau mudzakkar pakai hu, anhu gitu. Oke. Kemudian Iya. fa akhrajahuma fa Maka akhraja mengeluarkan telah mereka mengeluarkan. Telah mengeluarkan. Ya, karena di sini ada Mereka akhraja, kita nggak dapati isim yang rofa, berarti subjeknya tersembunyi. Iya, Maka dia Allah Dua. berarti ya. iya dia. Allah. Dia Allah telah mengeluarkan mereka Huma. berdua mereka Mengeluarkan berdua mereka mimma berdua. kana Dari apa yang apa yang kana keduanya mereka berdua berada. Mereka mereka berdua berdua berada di berada dalamnya. di dalamnya. Jadi bahasanya itu sangat ini sekali ya. Bahasa di ayat ini. Jadi ibaratnya gini, kalau bahasa gampangannya, karena setan telah menggelincirkan mereka berdua, lalu Allah mengeluarkan atau mengusir mereka berdua dari surga. Mestinya Iya. gitu kan? Tapi Allah nggak mau menyebut surga. Allah nggak mau menyebut surga. Allah telah mengeluarkan mereka berdua dari tempat di mana mereka berdua berada selama ini. di dalamnya. Oh, makanya di dalamnya ya, Pak. Iya. Jadi dari tempat yang mana mereka berdua berada di dalamnya. Oh. Nggak nyebut surga itu. Oke. Itu kenapa Pak Ustadz? Karena pleonasme atau karena memang mabni Ya. gitu Pak Ustadz? Apanya? Kalimatnya. Oh, Nggak bukan. bisa diganti. Kias. Bukan. Ini apa namanya variasi Halus. bahasa. Terus kemudian kan jannah kan konotasinya positif. Iya. Nah, jadi untuk membersihkan istilah surga itu, jadi Allah tidak menggunakan kata jannah. Tidak menggunakan kata jannah ketika setan bisa menggoda di situ. Kan jannah. Oh itu. iya, betul. Makanya pertanyaannya Jadi kan begini. Kata yang suci. Iya. Pertanyaan orang-orang sekarang kan begini. Apakah jannah di mana Nabi Adam dulu pernah di sana bersama pasangannya Ada setan. sama dengan jannah yang dijanjikan Allah kelak setelah hari kiamat? Oh, makanya nggak spesifik. Allah Makanya- pinter banget, Masya Makanya Allah. pertanyaan begitu kan? Apakah sama jannah yang iya. diperuntukkan Adam dengan jannah yang nanti akan diperuntukkan buat Jadi tempat kita akhir yang beriman? Iya. Karena apa? Karena jannah yang digambarkan nanti yang akan ditempati orang-orang yang beriman nanti adalah jannah yang
yang tidak ada kata-kata jelek, semuanya adalah bagus, nggak ada yang menggoda, nggak ada. Semuanya Nah, ini kan positive vibes. seolah-olah sesuatu yang kontradiksi kan? Oh, kok di sini kok setan bisa goda? Kemudian Adam bisa melanggar. Kok Adam bisa melanggar? Nah, oleh karena itu Insya Allah. Allah menghindari kata surga ketika ada pelanggaran. Jadi pilihan katanya itu begitu maksudnya. Iya, Masya Allah. Allah mengusir mereka berdua dari tempat yang mereka selama ini berada di dalamnya. Tidak menggunakan kata surga. Jadi Allah bisa aja bikin mesti mengeluarkan dari surga, tapi tidak dilakukan itu ya. Tidak mengistilahkan itu. Iya. Jadi pada waktu menurunkan wahyu ini Allah aja udah tahu ya bahwa manusia akan berpikir, nanti akan bertanya nih sama nggak surga yang ini. Ya Masya Allah. pasti Allah Maha tahu lah. Masya Allah. Allah udah tahu apa yang kita pikirkan sekarang, nanti, besok. Sebelum diciptakan Allah sudah bisa tahu. Allah dilawan, nah gitu ya bahasa iklannya. Oh, jadi banding. Wakulna. Dan kami berfirman. Dan berkata dan berfirman. Keluarlah kalian. Mengusir turunlah kalian. Ini yang diusir berdua. Kenapa pakai kalian? Kenapa pakai wawu? Yang diusir dua orang. Kenapa pakai wawu? Kamu dan anak-anakmu, turunanmu gitu kali ya? Nah, bisa begitu. Bisa juga ini untuk menegaskan ke setan juga. Iblis maksudnya. Kamu juga ikut. Kamu ikut keluar. Ini iblis sudah di luar ceritanya. Iblis sudah di luar. Iya. Nah, pertanyaannya, iblis sudah di luar kok bisa godain itu loh. Iya. Udah di luar bisa godain, gimana kalau di dalam? Nah, kalau iblis sudah di luar, kenapa iblis tuh kan iblisnya udah keluar? Sekarang gini, mau cerita yang dongeng apa yang sesungguhnya Pak Ustaz? Kalau yang versi apa aja Pak Ustaz, seneng kok didongengin juga. Didongengin, yang versi Israiliyat, keyakinan dari orang ahli kitab, orang Nasrani atau Yahudi, itu begini. Jadi iblis itu setelah diusir, kan diusirnya ketika penciptaan Adam kan? Iya. Ketika waktu itu belum ada pasangannya. Adam ketika masih sendiri itu iblis sudah diusir. Iya. Karena dia menolak untuk sujud hormat. Sujud pada Adam. Sujud hormat kepada Adam. Dari situ ketika Allah belum ciptakan pasangannya, udah keluar. Udah diusir. Nah, dalam cerita-cerita Israiliyat itu kemudian iblis menyelinap ke surga. Menyelinapnya itu lewat ini. Dia merubah dirinya. Si iblis itu merubah dirinya menjadi ulat. Ulat kecil-kecil. Iya. Ulat kecil karena dia tahu nanti bakalan dipatok burung surga gitu. Burung surga doyan ulat katanya kan. Nah, dipatoklah itu. Ketika dipatok, jadi masuk ke dalam lewat kotoran. Iya. Nah, dari situ sudah nggak masuk akal. Pertama, ngapain juga itu burung surga nyari makanan di luar ring. Enak-enak di sana kok ya. Di luar satu. Yang kedua, di surga nggak ada buang kotoran. Nggak ada kotoran, iya. Nah, jadi itu dua hal yang sudah nggak mungkin, nggak masuk. Nonsen. Yang ketiga lagi, masa yang selonggar itu security-nya surga? Iya. Ada malaikat Ridwan. Iya, ini kan ada akses gate kan. Lengah sekali ini. Langsung ada tuit terus. Alarmnya kurang canggih kan gitu. Nah, itu sangat tidak. Nah, terus bagaimana jawaban dari ini? Jadi Allah itu memberikan kemampuan sama iblis, yang kemampuan untuk bersuara keras dan atau ada yang mengatakan memberikan kemampuan untuk berbicara secara kalau kayak telepati gitu. Telepati. Nah, kayak telepati itu. Jadi mengendalikan dari jauh. Meskipun dia posisinya di dunia, di bumi, dia bisa nembus sampai ke surga itu telepati. Itu lebih make sense. Nah, jadi itu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada iblis.
Dengan fasilitas itulah iblis itu menggoda Adam dan pasangannya. Bukannya karena iblis minta penangguhan itu ya Pak Ustadz? Iya, minta penangguhan kan ketika diusir. Iya. Ya, ketika diusir, ya silakan. Allah mempersilahkan kamu ditangguhkan mau apa? Aku mau godain, nggak mau aku di neraka sendiri. Oke, silahkan. Kalau kamu mampu kan. Nah itu kan juga bagian dari fasilitas Allah. Silahkan kau goda, asal kau mampu. Ya termasuk tadi itu fasilitas untuk berkomunikasi jarak jauh. Karena itulah maka fasilitas itu dimanfaatkan oleh iblis sehingga berhasil menggoda Adam. Oke. Makanya kemudian perintahnya di sini, betul, udah, kamu kan semuanya itu Adam bergabung. Adam dan pasangannya bergabung sama iblis di bumi. Betul, turunlah kalian. Nanti ketika sudah nyampe di bumi, ketika sudah di bumi, ba'dukum, apa artinya? Sebagian. Oke, kalau ba'dukum, sebagian kan. Dengan yang sebagian lainnya. Nah, li ba'din, bagi sebagian yang lain, aduun. Bermusuhan. Jadi musuh. Oke. Jadi nanti memang sudah dari sananya manusia bermusuhan. Dari golongan jin juga bermusuhan juga sesama jinnya. Gitu. Makanya kalau maghrib itu anak-anak kecil jangan keluar. Karena nanti itu jin yang lemah-lemah itu lagi dikejar sama jin-jin yang kuat. Nah, oke. Baik, ba'dukum li ba'din aduwwun walakum, dan bagi kalian fil ardi, di dalam bumi, di bumi mustaqarrun, orang yang tinggal, ada tempat kediaman, wa mata'un, dan kesenangan ilahinin, sampai waktu, hingga waktunya. Waktu tertentu sampai waktu tertentu. Oke, waktu jadi tertentu. ketika itu Adam dan istrinya bagaimana tuh diusir? Apakah fasilitasnya sama seperti dunia? Jelas nggak bisa sama. Tapi gimana kami tinggal? Allah jamin ada tempat tinggal, bisa ditinggali bumi itu. Kemudian apakah bisa bersenang-senang? Bisa. Ada mataun, tapi ilahin yang terbatas, tidak bisa selama-lamanya. Terbatas. Sampai, ya kalau sudah ruhnya dicabut ya nggak bisa merasakan kembali. Jadi terbatas artinya tidak selama-lamanya, tidak berumur tidak abadi. Betul. Ya. Makanya dunia fana ya Ustadz. Jadi karena yang abadi itu adalah di akhirat nanti. Oke, baik. Itu aja dulu. Yang penting mubtada khobar ismnya. Ya, Pak Ustadz, makasih loh waktunya lebih banyak. Iya, makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini teman-teman tadi ingetin kalau sekarang kan asar lebih cepat. Apakah mungkin kita mulai 1:30? Tapi kalau Pak Ustadz nggak bisa ya nggak apa-apa jam 2. Nggak apa-apa toh ya? Mungkin kalau 2:4 mungkin bisa. Karena 2:4. Gimana yang lain? Oke kah? 2:4? Oke. Boleh. Atau tetap jam 2 aja? Itu sih beda dikit ya, jam 2 aja kali ya. Oh ya udah jam 2 aja. Balik lagi Pak Astar. Biar genep. Cuman asarnya ya di-sacrifice jadi agak telat ya Pak Ustadz. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jam 2 tetap ya. Makan? Ya. Ya. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Thank you Makasih Pak Ustadz. teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin.